Saya mau bicara sama dia di situ. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kristus Aceh Nabi mengucapkan selamat datang dan selamat kita mengikuti ibadah pada siang hari ini. Ibadah kelepasan dan sidang pelepasan jenazah yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan segera memulai acara ibadah pelepasan jenazah dari ibu yang terkasih yang kita sayangi, almarhumah Diakon Agustina Sam. Mari kita tenangkan hati dan kita persiapkan diri kita menghampiri Tuhan, seraya kita memohon kekuatan penghiburan dari Tuhan. Kita tahu kekuatan penghiburan kita hanya datang dari Tuhan. Karena itu saya jemput sidang pelepasan jenazah. Kita mau berdiri dan kita menyanyikan pujian Ajar UBRI segala perjalanan. segala
Setelah sekian hari kami boleh berhimpun dalam persekutuan penghiburan di rumah duka. Saatnya ya Tuhan di hari ini kami akan melaksanakan ibadah pelepasan jenazah sekaligus pemakaman dari orang yang kami cintai dan kami kasihi, Ibu almarhumah Diakon Agustina Sama. Dia adalah milik-Mu ya Tuhan. Engkau telah berdaulat. Oleh sebab itu hari ini kami akan melaksanakan ibadah. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami dengan kuasa penghiburan daripada damai yang dari Allah boleh bekerja dalam seluruh kami yang hadir pada siang ini, terkhusus bagi suami, anak-anak, keluarga besar yang membantu duka cita ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh melewati ibadah pelepasan jenazah ini dengan tetap terus berharap dan bersandar kepada Tuhan dalam kuasa penghiburan. Kami persembahkan semua dalam tangan Tuhan dalam pelaksanaan ibadah dari awal hingga selesainya, semua dalam pimpinan dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus. Berkati hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan di hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, pemilik atas kehidupan kami. Kami akan habiskan ibadah pelepasan jenazah ini dengan berserah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan dihibur oleh persembahan pujian. Pertama, persembahan pujian dari kaum wanita Jemaat Kristus Ajaib. Kesempatan ini berikan. Korbannya di jemaat ada pria. Bersiap vokal grup anak-anak almarhumah. Selanjutnya disusul vokal grup keluarga.
konsentrasikan tulis tadi. Tidak tulis tadi, bikin saja, bikin sebenarnya. Balik.
Selanjutnya vokal grup dari anak-anak almarhum. Selanjutnya vokal grup dari keluarga.
Kamu udah? Tinggal naikkan di sana, coba naikkan, tinggal naikkan.
Tuhan memberkati. Di saat ini, di tengah sukacita yang sangat mendalam, kita hanya satu pengharapan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan saat ini kita percaya Tuhan, Ia hadir di sini. Ia tahu sejauh mana pergumulan yang dialami dan dihadapi oleh kita. Tetapi kita percaya kekuatan dan penghiburan Ia tetap sediakan bagi kita. Kita satukan hati dan kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa Halik langit dan bumi, Pencipta semua sekalian alam, Pencipta kami manusia, memberikan kehidupan. Bapa penyelenggara hidup kami dan menentukan batas umur hidup kami. Ketika tiba gilirannya, maka Tuhan akan datang dan memanggil kami. Dan sungguh kami percaya kami ada tinggal bersama dengan Engkau. Demikian yang terjadi kepada orang yang kami kasihi, hamba Diakon Agustina Sama. Engkau telah berkenan dan memanggil. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam. Karena itu hadirlah bagi kami siang ini, memberikan penguatan dan penghiburan, mampukan suami, anak-anak, saudara-saudara kandung, semua rukun keluarga, sehingga tidak akan larut dalam duka cita ini. Karena itu berfirmanlah bagi kami, sebab kami tahu hanya firman-Mu saja yang menjadi kekuatan dan penghiburan sejati. Kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sidang pelepasan jenazah yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita, kita siapkan hidup kita, dan kita menyambut
nasihat firman Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai ayat 8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Rasul Paulus, ia adalah seorang rasul yang telah dipanggil, ditetapkan, dan diurapi oleh Tuhan menjadi seorang pelayan pemberita Injil. Dalam kisah ini kita melihat dalam perjalanan hidup, ketika saat pertobatannya itu, ia menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ia terjun ke ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan di dalam pelayanan ini bukan menghadapi hal yang enak, yang menyenangkan, yang menggembirakan, tetapi sepanjang umur hidupnya di dalam menunaikan tugas dan pelayanannya, ia selalu berhadapan dengan persoalan, masalah, kesulitan, penderitaan, kelaparan, dan lain-lain sebagainya. Dan di dalam referensi Alkitab, hampir-hampir semua penderitaan itu menimpa dirinya sebagai seorang pelayan Tuhan. Dalam kesetiaannya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kemudian tiba di penghujung, di mana ia ditangkap, lalu kemudian ia disesak, ia diikat, dan kemudian ia akan diadili dan siap untuk dirajam dengan batu karena dianggap ia merusak ajaran yang telah berkembang di saat ini. Ketika ia ditangkap, dalam konteks ayat ini, ia tahu bahwa saat kematiannya sudah mendekat, karena dia akan segera diadili dan kemudian akan segera dijatuhkan vonis untuk dirajam dengan batu, dan akhirnya dia pasti akan mati. Tetapi Paulus
sedikit pun dia tidak goyah. Malah ia makin diperteguh di dalam imannya. Ia malah lebih diperkuat di dalam pengharapannya. Dan sehingga di dalam imannya yang kuat kepada Yesus, dia berkata, apapun kita siap untuk menghadapi. Dan dia berkata, penderitaan yang kualami saat ini memang itu adalah sesuatu yang menyakitkan, mengerikan bagi daging. Tetapi karena pandangan mata imannya, pandangan rohaninya yang begitu kuat, dan dia sudah memandang di dalam imannya bahwa penderitaan yang dia alami itu hanyalah penderitaan yang sifatnya sementara. Dan selepas dari penderitaan ini nantinya, walaupun harus dibunuh, ia mempunyai suatu pengharapan. Ia akan tinggalkan dunia yang penuh dengan derita, dunia yang penuh pergumulan, dunia yang penuh kesusahan, dunia yang penuh dengan air mata, dunia yang penuh dengan kesedihan dan berbagai hal yang tidak mengenakan bagi jasmani kita. Itulah iman dia. Karenanya dia berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Mengenai diri, dia menyampaikan kepada para murid di hadapan jemaat, darahku sudah siap dan sudah mulai dicucurkan. Ini menunjuk saat itu Paulus sudah didera, yang sudah dilukai dengan penderitaan yang sangat nyeri, dan darah dari setiap luka-lukanya itu mulai membasahi tubuhnya. Ya, inilah yang dimaksud darahku sudah mulai dicurahkan. Ngeri. Secara lahir kita tidak mampu, tidak sanggup. Tetapi menghadapi itu bukan oleh kekuatannya dan bukan dikendalikan oleh perasaannya, tetapi oleh iman yang kuat, dan dengan berkata bahwa Tuhanku Yesusku jauh lebih utama dari semua perkara yang ada di atas muka bumi ini. Karenanya dia berserah. Inilah penyerahan hidup yang total, yang tidak sia-siakan, semua total. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, saat kematianku sudah dekat. Karena itu di ayat 5 ia memberikan nasihat kepada jemaat, dan apa saja nasihat yang diberikan itu di ayat yang kelima. Yang pertama, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sebagai seorang hamba Tuhan dalam penderitaan, sengsara, dan menghadapi maut, tetapi hatinya masih penuh cinta kasih, mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai jemaat yang ia telah menangkan. Dan ia berpesan kepada jemaat, kuasailah dirimu dalam segala hal. Jangan kau terpengaruh dari samping kiri kanan, karena saat itu
Ada banyak tekanan-tekanan yang datang dari pemerintah Romawi. Apalagi kalau orang tidak memiliki kewarganegaraan Romawi, oh, itu paling menderita. Menderita ekonomi, menderita sosial, menderita politik, dan lain sebagainya. Inilah pergumulan yang sangat berat yang dihadapi oleh dia. Lalu dia berkata, sabarlah menderita. Rupanya kehidupan kita orang percaya tidak luput yang dari namanya penderitaan. Tidak luput dari penderitaan. Walaupun banyak orang tidak ingin untuk menderita, tetapi itu sudah fakta bahwa dia pasti akan menghampiri setiap orang. Itulah sebabnya kita harus memiliki kekuatan iman, kekuatan pengharapan, sehingga ketika masalah persoalan kematian sekalipun datang menimpa kehidupan kita, iman kita sudah kuat dan berpasrah kepada rencana dan kehendak Tuhan. Ya, berikut, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Yang dimaksud di sini bukan pemberitaan Injil, khotbah di mimbar saja, khotbah di kumpulan rumah tangga saja, khotbah di pertemuan ibadah, bukan cuma itu. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah aktivitas kita sehari-hari dalam mengkomunikasikan firman Tuhan kepada setiap orang yang dapat kita jumpai, itu pemberitaan. Kemudian berikut pemberitaan formil ketika kita berada di suatu acara ibadah, lalu kita memberitakan firman Tuhan. Itu adalah pemberitaan. Paulus menasihati jemaat, saat kematianmu sudah dekat, tetapi kuatkanlah hatimu, tabahkanlah hatimu, dan janganlah engkau lemah dalam imanmu. Teguhkan hatimu, tetaplah berjuang terus untuk keselamatanmu. Semua manusia sudah ditetapkan untuk mati. Karenanya kita mesti mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Ya, kita melihat di sini menguasai diri, sabar, setia dan tekun dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita, dan telah mengabdikan hidup. Abdikan hidup. Kita bekerja, kita cari nafkah, kita beraktivitas, tapi jangan lupa itu semua kebutuhan jasmani menopang kehidupan kita di dunia, dan itu penting. Tetapi lebih penting, lebih istimewa adalah mengerjakan keselamatan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu saja yang bisa mempertemukan kita dengan Tuhan. Yang lain semuanya sifatnya sementara. Hanya dengan iman, ketekunan, kesetiaan, ketaatan kita, dan pengabdian diri kita. Apa saja itu? 3 hal ini.
Pada ayat 5, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ayat yang ke-7. Ini Paulus sudah jalani dan dia sudah capai. Pertandingan di sini menggunakan ilustrasi atlet olahraga. Karena istilah itu dipahami oleh dua orang-orang zaman itu. Dan yang dimengerti tidak mudah dipahami. Namun yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah bertanding dalam arti berjuang, ya, melakukan tugas tanggung jawabnya dengan kesungguhan. Paulus telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam pelayanan. Paulus telah mengerahkan segala kemampuannya dan kekuatannya dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Berapa banyak di antara kita, jika kita mempunyai tugas dan pekerjaan sehubungan dengan pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan, lalu kita menghindar, bermalas-malasan, dan bahkan memandang pelayanan itu sebagai sesuatu yang tidak berarti. Hari ini mari kita renung. Berikut, Paulus sudah yakin mencapai dan sudah menjalani. Aku telah mencapai garis akhir. Seorang pelari dari start, ia berlari begitu rupa. Dan bagi saya, soal juara nanti menang atau apa, itu soal kedua. Tapi kalau seorang pelari, intinya adalah bisa mencapai garis finish. Soal upah, ada juara 1, ada juara 2, juara 3, harapan. Tapi harus kita mencapai garis akhir. Ya, jangan kita kandas di tengah jalan, jangan kita mundur di tengah jalan, jangan kita bersungut dalam pekerjaan Tuhan, sebab hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tahukah kita jemaat sidang perkabungan? Apakah kita bisa tahu umur hidup kita sehingga kita sia-siakan hidup ini? Hidup adalah sebuah rahasia. Kita tidak tahu. Almarhumah tiba-tiba hari Kamis, kita semua kaget. Saya juga sementara mengajar di staf, tiba-tiba ada telepon masuk. Bapak Gimana? Ibu luka saudara, titik di sini. Terus kenapa? Iya, ibu luka saudara. Sambil menangis. Pasti ada apa-apa. Kemudian dia berkata, Ibu Lukas Sahodatu telah berpulang ke rumah Bapak melalui peristiwa musibah ketabrakan. Saya pulang dari start, saya langsung ke rumah sakit saya. Dia sudah pergi. Inilah caranya Tuhan memanggil dia. Yang normal kita pahami, ketika orang itu dipanggil Tuhan, mesti melalui sakit penyakit. Tetapi cara Tuhan menjemput dia, orang Toraja bilang, susi bangku tuna sambar, ya langkan. Ayat seperti elang menyambut. Yang tidak mengalami penderitaan, sakit penyakit,
tetapi langsung dijemput oleh Tuhan. Dan ingat, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, bukan dia kemana-mana, tetapi dia dibawa oleh Kristus sampai masuk ke dalam Firdaus, dan Firdaus itulah tempat beristirahatnya semua orang-orang percaya kepada Yesus untuk beristirahat. Karenanya Bapak Lukas, anak-anakku semua, yakinkan itu, Mama yang telah dipanggil, dia bukan berada di mana-mana. Tubuhnya sebentar kita makankan akan beristirahat, tetapi manusia utuhnya ada di atas Firdaus sejak ia dijemput oleh Kristus. Hari ini kita berduka, itu layak. Dan bahkan di orang Yahudi kalau berduka, orang-orang teratap itu disewa. Jadi menangis itu bukan dosa, hanya diawaskan oleh Tuhan. Dalam menghadapi duka cita ini, kita harus minta Tuhan mendiami hati kita, menjamah hati kita, menguasai hati kita, dan memberi kekuatan serta penghiburan. Seiring berjalannya waktu, pasti air mata akan digantikan oleh Tuhan menjadi sebuah sukacita. Berikut selanjutnya, yang ketiga, aku telah memelihara iman sejak pertobatan Paulus. Dan sepanjang ia mengikuti Yesus, ia menunjukkan bagaimana integritasnya, bagaimana dia membawa dirinya, bagaimana ia berhubungan dengan jemaat itu di dalam kasih dan pelayanan, bagaimana dia menemui orang-orang dan dia tidak tahan-tahankan berkat surga, dan dia mengkomunikasikan berkat surga itu. Ia memberikan harta terindah, harta yang tidak akan dicuri oleh manusia kepada setiap orang. Apa harta itu? Itulah keselamatan. Almarhumah berumur 58 tahun. Agustus 66. Dia hanya beda 4 tahun dengan saya. Saya Desember, 22 Desember 66. Dari sisi umur masih singkat, tapi itulah jatah yang Tuhan telah beri untuk hidup berkarya. Saya bisa menjadi penghiburan kita bahwa almarhumah ini, ia telah mengabdikan dirinya terhadap negara dan bangsa. Dan menurut laporan dari pengadilan negeri Nabire, dia adalah seorang PNS yang rajin, setia, telah menunjukkan integritasnya bagi pengabdiannya terhadap negara di mana kita berada ini. Ia tidak sia-siakan. Itu menyertai dia ke hadapan Tuhan. Tidak sia-sia, jerih lelahnya, capeknya. Namanya seorang pekerja, kadang pusing. Tapi semua itu dengan baik, itu sudah menyertainya
sampai ke hadapan Tuhan. Kemudian tahun 2022, ia menyerahkan hidup dan ditabiskan sebagai salah satu anggota diakon di dalam jemaat di tempat ini. Dan di dalam pelayanannya dia telah menunjukkan loyalitasnya, kesetiaannya dan ketekunannya. Saya melihat kegiatan-kegiatan ibadah, ia selalu setia. Bapak Lukas, anak-anak semua, saudara-saudara almarhumah, ini sebuah pelayanan yang menjadi sebuah perhitungan untuk menerima upahnya di sana. Karena itu Paulus berkata, upahku telah sedia. Nah, bagi kita, mari kita mempersiapkan pungut upah. Jangan kita malas. Ia telah memelihara kita. Almarhum. Setiap tekun. Jika ada sesuatu, dia telepon, Bapak Kepala ini bagaimana? Kita bercerita. Dia telah memelihara iman. Jadi apa yang Paulus pelajari dan apa yang ia ajarkan kepada banyak orang, ia pun melakukan. Dan ia tidak menyia-nyiakan. Ayat terakhir Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya tekankan, ini ayat ini berlaku bagi orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang di dalam Kristus, itu berlaku. Perbuatan baiknya, perbuatan kasihnya, perbuatan kebenarannya yang dia telah lakukan dalam hidupnya sebagai pengikut Yesus. Apatah lagi pelayanannya. Ini semua dicatat oleh Tuhan. Tuhan itu teliti. Dia tidak kayak kita. Ada yang dilupa, ada yang prioritas. Tidak. Semua sisi-sisi pelayanannya dicatat oleh Tuhan. Lalu, kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus, tidak hidup di dalam Yesus, ada juga perbuatan yang menyertai, yaitu semua dosanya tidak percaya Yesus, semua dosanya yang melakukan kejahatan, semua dosanya yang membelakangi Injil, dan semua dosanya yang tidak menganggap pelayanan pekerjaan Tuhan itu sebagai sesuatu yang istimewa bagi Tuhan. Akhirnya saya sebagai gembala menyampaikan, Bapak Lukas, kuatkan hati, teguhkan. Almarhumah sudah beristirahat. Ia siap untuk menerima upah. Bapak Lukas, perjalanan masih jauh. Tugas pelayananmu di diakon, Tuhan masih membutuhkan.
Anak-anak semua, kuatkan hati. Kita tidak kehilangan almarhumah yang kita cintai. Dia hanya berpisah dengan kita. Ia hanya berpindah ke satu alamat. Dan alamat yang dia tinggali sekarang adalah Firdaus. Yang dimana kita semua, kalau kita setia dan mempersiapkan hidup kita, maka jatah kita semua pasti akan dijemput ke tempat alamat yang penuh kebahagiaan, damai sejahtera, tidak ada kesedihan, tidak ada air mata, ya, karena kita sudah diubahkan dan hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah firman, kiranya menjadi kekuatan, penghiburan bagi kita semuanya. Kita menyanyikan pujian ingat akan nama Yesus sampai kita memberikan persembahan diakon. Kau Yesus kasih, mari berhibur, kemana saja kau pergi, indah nama indah.
Itulah Yesus. Bila kita dirangkulnya, sukacita besar. Indahlah namanya. Indahlah namanya. Dengan kasih saya mengundang Bapak Markus untuk memimpin kita di dalam di tengah-tengah ibadah pelepasan dan pemakaman dari hamba-Mu almarhumah Diakonia Agustina Sam. Kami telah mendengarkan wejangan daripada firman-Mu, firman yang adalah kebenaran, firman yang adalah kepastian bagi kami sekalian, terutama bagi ibu kekasih yang Engkau telah panggil dari tengah-tengah kami. Kiranya kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan bagi kami sungguh itu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami sekalian, terutama kepada suami, anak-anak, saudara, dan keluarga besar. Berkati hamba-Mu yang sudah memimpin ibadah pelepasan dan pemakaman, serta telah menyampaikan sabda firman-Mu bagi kami semua. Kekuatan baru, pengurapan baru, terus menyertai hamba-Mu dalam pelayanan yang akan datang. Kami berdoa bagi seluruh rumpun keluarga, baik yang ada dalam ibadah pelepasan dan pemakaman hari ini, maupun yang tidak sempat hadir karena satu dan lain hal. Kami percaya kekuatan dan penghiburan yang sama, yang datangnya daripada Tuhan pemilik kehidupan ini, akan Tuhan terus menyatakan bagi kami, sehingga keluarga terus dimampukan untuk boleh menghadapi, menjalani semua ini dalam iman yang hidup kepada Tuhan. Lewat ibadah pelepasan dan pemakaman, kami sekalian telah memberikan persembahan diakoni. Kiranya semua tangan-tangan yang terulur diberkati oleh Tuhan. Dan demikian ibadah selanjutnya di dalam gereja sampai ke tempat pemakaman. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus mendahului dan campur tangan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna sampai ke tempat pemakaman. Semua prosesi pelepasan dan pemakaman hari ini dapat terlaksana dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, penolong yang setia, kami telah berdoa kepada. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pelepasan jenazah, dan selanjutnya kita akan lanjutkan di tempat pemakaman sebentar. Saya menjemput kita sekalian bangkit berdiri
dan kita menyanyikan pujian, "O Yerusalem, kota mulia." Sekali lagi, tak lama lagi, Tuhanku datang lagi. Tuhanku datang bawa saya masuk sana. Tuhanku datang bawa saya masuk sana. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup kami, Gembala kami yang baik dan setia, kami bersyukur kepada Tuhan atas ibadah pelepasan jenazah ini telah kami laksanakan dari awal hingga saat ini akan berakhir. Tuhan, kami mohon kiranya roh kekuatan, roh penghiburan turun ke atas kami sekalian, teristimewa kepada Bapak Lukas Alodatu bersama anak-anak, juga bersama saudara-saudara kandung dan semua rumpun keluarga besar, dan juga semua sahabat handai tolan almarhumah yang hadir hari ini, dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Itu doa kami Tuhan. Lepas dari ruang rumah-Mu di tempat ini, duka cita yang dialami oleh kami bersama keluarga kami, Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Mereka akan kuat dan tidak larut di dalam duka cita. Karena itu Tuhan, kami segera memberangkatkan jenazah almarhum ke tempat pemakaman. Tuhan menyertai kami. Pada siang hari ini, kami para hamba-hamba, suami almarhum, anak-anak, saudara kami,
semua keluarga sahabat andai tolong akan memberangkatkan jenazah dari hambamu Diakon Agustina Sama dari dalam rumah Tuhan tempat ia melayani selama hidup menuju ke tempat pemakaman. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan ini dari tempat ini sampai tiba di pemakaman. Tangan Tuhan menyertai kami, jauhkan mara bahaya celaka, tibakan dengan penuh selamat, dan kami akan melaksanakan pemakaman jenazah almarhum dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Keluarga sidang pelepasan jenazah yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang menetap, tetapi Tuhan telah menyediakan bagi kita suatu tempat tinggal yang kekal di Firdaus di dalam surga. Marilah kita mengantarkan jenazah dari almarhumah Diakon Agustina Sama ke tempat peristirahatan, menantikan sangkakala Allah berbunyi dan menyebut masuk ke dalam Yerusalem baru. Demikianlah acara ibadah kita, dan acara selanjutnya saya kembalikan kepada pemandu acara. Mari kepada keluarga kita tetap kuat dan kita antarkan jenazah dari almarhum. Itu Ketua BPD dengan Ketua Sinode Kompri Bapak Pendeta Markus Arung dan Bapak Pendeta Alfi. Demikianlah ibadah pelepasan sekaligus pada pemakaman atas terpanggilnya almarhumah Diakon Agustina Sama pada siang hari, dan kepada Bapak Gembala dihatur kami terima kasih. Sebelum kita berangkat menuju ke tempat pemakaman, kami sampaikan sebagai sebuah informasi dari keluarga bahwa ibadah pengucapan syukur setelah selesai nanti prosesi pemakaman akan dilaksanakan sebentar sore jam 6 di rumah keluarga Bapak Lukas Anggodatu. Sekali lagi, ibadah pengucapan syukur nanti dari selesainya seluruh prosesi pemakaman almarhumah Diakon Agustina Sama akan dilaksanakan sebentar sore jam 6 di rumah Bapak Lukas Anggodatu di Malungko Bawah. Demikian untuk informasi, dan sebelum kita memberangkatkan jenazah, kesempatan terakhir kami berikan kepada perwakilan dari seluruh sidang jemaat bersama dengan Bapak Gembala di tempat ini yang akan diwakili oleh Bapak Pendeta Simon Granda untuk menyampaikan ucapan belasungkawa kepada keluarga, dan kepada Bapak Pendeta Simon Granda kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili Gembala setempat Bapak Dr. Sambil MTH sama dengan rekan-rekan para hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat bersama dengan keluarga pada kesempatan yang terakhir ini. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada kita semua hamba-hamba Tuhan, teman-teman sekerja, teman-teman
sekantor, tetangga dan lain sebagainya yang hadir di dalam ibadah pelepasan daripada hamba Tuhan Diakon Agustina Sama. Sungguh bahwa beberapa malam kita merasa sedih dan kehilangan, tetapi firman Tuhan hadir memberikan penghiburan kepada kita sekalian, secara khusus kepada Bapak Lukas Rodatu bersama dengan anak-anak kekasih dan keluarga besar, bahwa firman Tuhan itu memberikan kita penghiburan yang sejati. Ayat terakhir daripada khotbah tadi bahwa berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kenapa saudara kita berbahagia? Karena kita akan menerima upah yang Tuhan telah persiapkan. Perbuatan kita menyertai perjalanan kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada anak-anak, mari kita persiapkan diri untuk bertemu dengan Mama kekasih, teman sekerja yang kita kasih. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami dalam alam roh kami menyampaikan selamat jalan kepada teman sekerja kami. Kiranya Tuhan mempertemukan kita di surga semua. Banyak yang baik kita buat, tetapi banyak juga yang kurang baik. Itu Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Yang pasti bahwa kita sudah saja sungguh-sungguh bukan pekerjaan Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, ungkapan bela sungkawa dari kami keluarga berpisah dengan teman sekerja kami. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore dan shalom. Demikian ungkapan bela sungkawa sekaligus ucapan terima kasih dari perwakilan Bapak Pendeta sekaligus seluruh sidang jemaat di tempat ini. Selanjutnya kepada seluruh handai tolan dan keluarga, bahkan sidang jemaat yang ada, itu masih ada yang mau menengok. Sebelum peti jenazah kita tutup dan kita akan berangkatkan ke pemakaman. Sebagai informasi bahwa iring-iringan nanti mobil patwal di depan, kemudian motor, kemudian mobil jenazah diikuti dengan mobil-mobil dari keluarga yang akan mengiringi menuju tempat pemakaman di Kimi. Demikian informasi sekali lagi bahwa kalau masih ada handai tolan jemaat Tuhan yang hadir saat ini mau menengok sejenak, kami persilakan sebelum peti ditutup. Dan kepada keluarga atau petugas yang akan menutup peti, kami persilakan. Dan kembali setelah peti ditutup, kepada seluruh anggota diakon untuk bersiap kembali mengusung peti jenazah keluar dari gereja dan kita bawa keluar sampai di pintu. Di bawah kita serahkan kembali kepada keluarga, selanjutnya dinaikkan di atas mobil. Mungkin demikian informasi. Keluarga yang siap untuk menutup peti kami persilakan ke depan. Keluarga yang membawa martelu, mari. Keluarga yang membawa martelu silakan ke depan untuk paku supaya peti jenazah bisa diusung keluar. Mari. Selamat jalan rekan diakon. Boleh no. Telah menyertai kita sekalian. Saya kasih kesempatan keluarga kita
lepas itu kainnya ya, lepas kainnya dulu. Nanti ditutup dari atas. Ya. Lagi, awas, ya. Oke, ya. Soal ke depan lagi. Ya, oke. Yang di belakang belum dapat itu, ya. Buka baunya dulu di depan, dulu. Belum dapat. Dorong dari belakang. Lagi. Ya. Ya. Berarti di belakang itu yang tidak pas itu.
Informasi belum ada yang bawa tasnya adik Femi kah? Keluarga? Ya, makasih. Tadi motor saya di mana? Ellen, kau dengar bunyi motor di mana itu kak? Hah? Motorku di mana itu bunyi? Mana motor? Oh. Siapa sih saya ikut? Saya ikut. Iya.